Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dos selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila MPI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan jenis-jenis ideologi. Hakikat ideologi secara umum adalah kumpulan ide, cita-cita, pandangan, atau gagasan yang bersifat sistematis dan dapat dijadikan sebagai asas pendapat, tujuan, serta penunjuk arah kelangsungan hidup, termasuk dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi mencerminkan cara berpikir dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan fungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian jenis-jenis ideologi. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi yang mendasarkan diri pada kebebasan individu. Yang kedua, ideologi kapitalisme. Paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Kemudian ideologi komunisme. Ideologi yang menekankan pada penghapusan kelas sosial dan pembagian kekayaan secara merata. Kemudian ideologi nasionalisme. Paham yang menitik beratkan pada kepentingan dan keutamaan bangsa sendiri. Selanjutnya, peranan ideologi. Ideologi memainkan peran yang sangat penting bagi pembentukan identitas nasional, penyatuan masyarakat yang beragam, dan pemberian arah serta tujuan bagi bangsa tersebut. Kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar filosofis negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Kemudian perbandingan ideologi Pancasila. Pancasila dengan liberalisme. Pancasila menekankan pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, sedangkan liberalisme lebih menonjolkan kebebasan individu. Dalam Pancasila, nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong sangat diutamakan, perbedaan dengan liberalisme yang cenderung individualistik. Kemudian Pancasila dengan komunisme. Pancasila mengakui hak milik pribadi dan ekonomi pasar dengan pengawasan dan peran serta negara, sementara komunisme menganut prinsip kepemilikan kolektif atas alat produksi. Komunisme tidak mengakui adanya kelas sosial dan agama, berbeda dengan Pancasila yang menghargai keberagaman dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pancasila dengan sekulerisme. Sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan negara dan publik, sedangkan Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama yang mendasar moral dan etik bangsa. Kemudian Pancasila dengan ideologi keagamaan. Ideologi keagamaan biasanya berdasarkan ajaran dan nilai-nilai agama tertentu, sementara Pancasila sebagai ideologi negara mencakup nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai agama yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.